Ya, Akhirnya bisa juga ngundang Cici di sini. terima kasih. Iya, jadi sebenarnya wacana untuk invite Cimeta ke sini udah dari tahun 2020 akhir kayaknya ya. Dulu sempat ada rencana mau datang tahun 2021 tapi sayangnya COVID. So, jadi happy sekali bisa ketemu Cici di sini. Dan hari ini topik yang dipilih adalah living abroad and born in a good family. Is it karma? Jadi kita semua di sini kebanyakan tinggal di Singapura, imigran, tinggal di sini bertahun-tahun dan juga jadi topik ini sengaja dipilih untuk teman-teman di sini dan mungkin Meta bisa share sedikit mengenai topik hari ini. Silakan Ci. Ya, terima kasih Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, sesuai dengan topik kali ini bisa dikutip dari yang parita mengenai jara parita, yaitu di mana kita adalah pemilik dari karma kita sendiri, lahir dari karma kita sendiri, berhubungan dengan karma kita sendiri. Nah, di situ kita bisa menyadari kalau berhubungan dengan karma kita sendiri dan juga dengan ini related dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita juga di tempat kita tinggal dan lingkungan di mana kita berada. Di situ kita juga terhubung dengan orang-orang yang punya jalinan karma, punya hubungan karma yang dari kehidupan lampau terjalin hingga kehidupan saat ini. Bisa yang dulunya pernah sebagai keluarga, pernah sebagai sahabat, pernah sebagai pasangan, dan di kehidupan ini berkumpul kembali jadi keluarga Dhamma, sahabat Dhamma. Gitu. Dan juga kita semua ini secara tidak langsung bisa berkumpul di sini, sama-sama berlatih Dhamma juga. Di situ kita untuk memupuk kehidupan berikutnya, terjalin lagi karma yang baik, bisa berkumpul bersama lagi dengan sahabat-sahabat Dhamma yang sesuai dengan praktek Dhammanya, silanya, dan perbuatan-perbuatan baiknya. Tanpa ada kondisi dari karma baik yang mendukung ini, kita belum tentu bisa berkumpul bersama, bisa berada di lingkungan baik yang seperti ini. Sangat langka berkumpul dengan orang-orang baik. Sangat mudah bertemu musuh-musuh karma, sangat mudah bertemu orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Jadi dengan itu kita lebih baik dari sekarang mulai selalu untuk terus menambah kebajikan dalam bentuk apapun. Tidak hanya melulu berhubungan dengan materi, kita juga bisa saling mendengarkan, saling menguatkan satu sama lain, itu juga sebuah kebajikan yang bisa kita pupuk sedikit demi sedikit buat tabungan kita ke masa depan. Oke, mungkin pengantar saya segitu dulu, lebih baik kita banyak tanya jawab biar lebih aktif dan seru. Terima kasih Terima kasih. Cimeta. Oke, nah kita sekarang buka sesi Q&A. So, mungkin untuk mulai, saya mulai dulu dengan pertanyaan ya. Jadi kalau boleh saya summary dari sharing Cici tadi, kita semua seharusnya pernah bertemu lah, ada berhubungan karma, mungkin pernah jadi sesama praktisi, mungkin sama-sama belajar di satu tempel yang sama. Tapi kalau begitu kan berarti kita juga sebenarnya ada hubungan karma kan pasti dengan orang tua, tapi kita terbang jauh dan tinggal di sini bertahun-tahun. Apakah itu berarti hubungan karma kita dengan orang tua tuh gimana, kayak oh ya nggak segitu deket atau udah berakhir atau gimana Ci? Hubungan kita dengan keluarga yang jauh dengan kita tetap itu adalah bagian dari karma kita. Selama mereka ini masih terhubung dengan kita, kita tetap harus memberikan yang terbaik, terutama ke orang tua. Kita harus tetap berbakti, kita tetap seharusnya menjadi anak yang baik buat mereka.
Walaupun kita tidak ada setiap saat untuk mereka, tetapi kita masih bisa memikirkan, memperdulikan, memperhatikan dari jauh. Misalkan ada kabar orang tua sakit, kita bisa telepon, video call, atau kirimkan vitamin. Kalau kita pas ada waktu, kita bisa pulang, temani mereka berobat, selesai sembuh, ya kita balik lagi, kembali kerja segala macam. Kayak gitu. Terus kalau untuk yang saudara-saudara segala macam, itu tetap kan adalah bagian dari karma kita. Kita jalani hubungan baik dengan mereka ya sewajarnya gitu. Tentunya kita setiap kali berbuat baik, mau dengan keluarga, mau dengan siapapun, gunakan kebijaksanaan kita. Nah, aku mau bahas sedikit tentang berbakti ke orang tua. Ini mungkin ada beberapa teman yang sempat concern soal ini. Kita kan tinggal di sini banyak yang udah 10 tahun, 15 tahun. Semakin kita lama di sini, orang tua juga semakin tua. Dan semakin tua semakin banyak butuh bantuan dan kita nggak bisa langsung di sana ngebantu gitu. Apakah emang kita bisa bantu mungkin secara financial kayak kirim vitamin, tapi nggak bisa langsung hands on 24 jam bantu gitu ketika mereka sangat membutuhkan. Jadi apakah itu malah jadi karma buruk, Ci? Dan karena kita nggak, jadi kesannya kayak kok nggak berbakti dengan orang tua udah susah, udah tua, tapi kita nggak di sana gitu. Semua balik lagi ke pikiran kita. Kalau kita pikirannya tujuannya ya kita tetap membantu dengan berbagai cara walaupun jauh. Ya berbagai caranya memang tidak melulu dengan materi. Dengan kita suka telepon atau video call atau menjawab ketika mereka telepon maupun video call. Karena dengan kayak gitu itu udah wujud perhatian. Nanti pada saat telepon atau video call nanya atau mereka banyak ceramahin kita tentang ini, ya kita dengerin aja. Bagaimanapun itu wujud perhatiannya mereka terhadap kita. Ketika kita mendengarkan keluh kesahnya atau perhatiannya terhadap kita, ya kita cukup merespon, ya Ma, terima kasih, ya Pak, terima kasih. Saya berusaha menjaga diri dengan baik. Terus kalau misalkan kamu ya gini diocehin karena mendengar misalkan kita ada berbuat kesalahan atau ada berbuat sesuatu, ya wajar dengerinnya ya maaf gitu. Setidaknya kita sudah merespon dengan baik dan membuat mereka tuh tenang karena kita mau mendengarkan omongannya mereka. Dengan seperti itu juga bisa, jadi nggak melulu dengan materi. Terus kalau pas ternyata oh kita lagi cuti, oh kita lagi izin, dapat kabar orang tua lagi nggak baik-baik aja, kita bisa cepet pulang dan cepet temenin kayak gitu. Oke, jadi balik lagi ke pikiran kita ya, Ci. Iya. Iya. Angkat telepon papa mama juga karma baik, guys. Jadi siapa yang minggu ini belum telepon sama papa mama? Oh, semua udah loh, Ci. Juve belum, langsung telepon nanti. Terus aku mau bahas topik yang kedua, gimana lahir di keluarga yang baik. Ada gak sih yang kita bisa lakukan untuk mengkondisikan supaya next life-nya nih kita lahirnya di keluarga yang oke, yang baik-baik aja? Ada. Jadi dengan sikap kita dulu. Jadi dengan keadaan kita yang saat ini, kita selalu berusaha menjaga hubungan kita dengan baik terhadap orang-orang sekitar, termasuk keluarga kita yang jauh di sana. Dengan kita menjaga hubungan dengan baik tersebut, maka di kehidupan berikutnya kita bisa terlahir mendapatkan keluarga yang baik, lebih mensupport kita, dan lebih semuanya lebih dan lebih ke arah hal yang positif kayak gitu. Balik lagi apa yang kita lakuin sekarang ya, Ci? Iya. Oke. Kalau itu kan gimana supaya kita bisa lahir? Nah, kita sempat bahas ini kemarin ya, Ci. Kebalikannya gimana kalau misalnya kita pingin hamil dan punya anak yang baik? Kan kadang-kadang hamil bisa aja dapat yang karmanya baik, ada juga mungkin bisa jadi musuh karma. Iya. Bisa nggak sih ada caranya nggak untuk mengkondisikan mungkin sebelum pembuahan itu terjadi, ya kita mengkondisikan supaya yang datang yang baik gitu, Ci? Ya. Nah, sebelum punya anak yang baik ini, kita pada merenung dulu ke diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita, orang tua kita, dan sekitar kita ketika kita kecil. Kalau selama kita kecil, kita banyak menyusahkan orang tua, terus kita berusaha menjadi lebih baik
ketika sekarang pas sadar, wah saya harus lebih baik nih, banyak nanam karma baik dengan orang tua, lebih sabar dan segala macam. Maka ada kondisi di kehidupan ini juga ketika kita hamil, kita bisa punya anak yang baik. Walaupun tetap ada karakter ya yang mungkin terbawa dari kita maupun pasangan kita. Tapi kita mendidik anak kitanya dengan baik, itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhannya. Ketika di dalam kandungan pun, kalau dari pengalaman pribadi saya dan ini yang saya praktekkan, dari sebelum hamil itu sudah banyak melakukan hal-hal yang baik. Baca parita, meditasi, menanam kebajikan dalam bentuk apapun. Berusaha memberi yang terbaik buat orang-orang sekitar. Nah, pada saat tahu saya hamil, di situ ya saya jaga anak dengan baik, rajin baca Angulimala Parita, terus tetap berbuat baik, baca parita, meditasi, tetap itu dilakukan. Tentunya juga ya ikutin saran dokter dengan vitamin, larangan-larangan makanan itu benar-benar diikutin. Sampai akhirnya ya jadilah anaknya yang kayak gitu. Gwen, di mana Gwen? Jadi nggak susah diatur, anaknya juga mudah dibilangin, dinasehatin, kemana-mana tidak pernah menyusahkan siapapun. Oke, makasih Ci. Terus kalau boleh saya simpulin juga, jadi siapapun sebenarnya yang kita bisa ketemuin di kehidupan ini, nggak ada yang kebetulan. Iya, Pasti kita somehow pernah ketemu sebagai teman, sebagai saudara. iya. Kalau itu kan relationship, Ci. Kalau itu hubungan, gimana dengan hal-hal lain? Misalnya di karir juga. Kalau sekarang di Indonesia ya kan lagi heboh banget budaya hustle. Jadi pulang kerja jam 6, habis itu sibuk lagi sampai malam kerja. Nah, kalau misalnya dari yang disimpulkan, sebenarnya kita semua udah ada karma sendiri. Kalau misalnya orangnya itu karmanya misalnya udah kaya, apakah itu berarti dia nggak usah kerja sekeras itu? Atau nggak misalnya dia udah, misalnya karmanya mungkin nggak bisa jadi orang kaya. Berarti dia mau kerja sekeras apapun nggak akan bisa. Tetap kita masih bisa merubah segala sesuatunya, tetapi selalu ingat semua itu butuh kebijaksanaan dan juga kita harus lakukan kebaikan dulu. Kerja keras dan melakukan kebaikan itu suatu hal yang harus berjalan beriringan. Bekerja keras tanpa ada perbuatan baik itu seperti kita kerja yang ya penghasilannya segitu-segitu aja, tidak ada perkembangan dan tidak ada perubahan menjadi lebih baik. Akhirnya mengeluh, kecewa, terus marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang sekitar, tidak bisa menerima. Nah, semakin kita tidak bisa menerima keadaan, semakin kita banyak keluhan, kekecewaan, amarah, kebencian, masalah itu tidak akan pernah selesai. Malah bertambah buruk, bertambah buruk, bertambah buruk. Kadang orang tuh tidak menyadari. Semakin dia ada masalah, dia langsung menyalahkan keadaan. Menyalahkan si A, si B, si C, si D. Terus menggunjingkan orang. Membicarakan hal-hal yang negatif. Gibah, Ci, gibah. Dengan kayak gitu, dia nggak nyadarin lagi. Karma buruknya bertambah, bertambah, dan bertambah. Akhirnya bukan hal-hal baik yang berdatangan. Mohon maaf, kadang ada yang mengatakan kesialannya bertambah terus. Yaitu, kita harus merenung ke dalam diri. Kalau ini mau berhenti, stop untuk berpikir negatif. Stop untuk berkata negatif, menyebarkan yang negatif terhadap orang-orang sekitar. Kalau kita tidak stop pikiran ucapan ini, maka tingkah laku kita pun jadi negatif dan membahayakan orang-orang sekitar kita. Dengan kayak gitu, semakin banyak lagi orang-orang yang tidak mau berada dekat dengan kita. Akhirnya semua menjauh. Tuh, jadi dengan kita berhubungan dengan pekerjaan segala macam buat yang orang yang sudah terlahir dari awal ya, dari keluarga yang berada, yang kaya raya, tetap harus mau bekerja keras, mau berbuat baik untuk terkondisi hal-hal baik itu terus berdatangan hingga dia tua dan nanti dia bisa
dengan tenang mewariskan semua ke anaknya. Toh anaknya juga harus dididik dengan baik. Kalau anaknya hanya dibiasakan dengan kemewahan-kemewahan, dibiasakan dengan hidup enak semuanya, itu secara tidak langsung kita membuat karma buruk. Karena apa? Kita membuat anak kita tidak bisa apa-apa. Membuat anak kita jadi seorang bos, jadi seorang raja yang akhirnya mereka tidak mau tahu. Ketika waktunya tiba, kita menua, kita tidak bisa apa-apa. Anak kita yang kita sudah banggakan bisa menjadi penerus kita, akhirnya semua berantakan. Dan malah bukannya membuat lebih baik, membuat nama baik keluarga rusak. Jadi balik lagi ke diri kita, jangan sampai kita salah mendidik juga ke keturunan kita. Memberikan segala hal yang kita miliki boleh, silahkan, tapi dengan bijaksana, dengan dididik juga, dengan dikasih tahu untuk mendapatkan sesuatu ini tidak mudah. Jadi dia harus ada perjuangan dulu dari kecil untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dari yang saya praktekkan sendiri, ini balik lagi ke diri saya karena saya mendidik anak saya dari kecil. Ketika dia menginginkan sesuatu, saya selalu bilang, nanti tunggu ya, tunggu kamu sudah bisa bermain mainan ini. Nah, seiring dengan waktu dia udah di usia sekian, dia juga lupa dia mau mainan apa dulu. Dia mau lagi yang lain. Saya kasih tahu lagi, kamu apa dulu yang sudah dilakukan. Kalau misalkan, aku udah nggak ngompol, aku sudah bisa mandiri mami, aku udah bisa sikat gigi sendiri. Oke, udah kayak gitu, karena kita tahu mainan ini hanya dimainkan sebentar. Saya bilang, oke, boleh gak mainan ini mami ganti dengan hal yang lebih bermanfaat buat kamu? Ya saya ganti dengan pakaian, dengan hal-hal yang memang bisa itu lebih bermanfaat. Karena buat anak kecil, pakaian itu sangat bermanfaat. Karena mereka setiap bertambahnya usia, bertambah berat badan, kan berubah. Jadi diarahkan ke situ. Seiring dengan waktu semakin dia besar, semakin dikasih tahu lagi. Oke, kamu mau barang ini, kamu mau baju ini, kamu harus bisa dapat nilai yang sekian. Mami hitungnya reward. Jadi kamu bisa dapat rewardnya sekian, kamu bisa dapetin barang itu. Jadi dia tahu dengan mudah, oh saya kalau mau ini, saya harus berusaha dulu. Saya nggak boleh ini itu dengan sembarangan. Terus juga jadi terbiasa ketika orang tawarkan, gue mau ini mau itu, dia hanya ngambil satu, tidak ngambil semua. Tidak terbiasa serakah gitu. Karena kita selalu bilangin, kamu mau apa? Bilang, dan itu kamu harus selesaikan. Mau makanan, mau minuman, mau apapun, dia harus bisa. Walaupun cuma, aku cuma bisa segini, ya udah nggak apa-apa. Setidaknya kamu sudah berusaha. Jadi kita menghargai anak juga, jangan memaksakan egonya kita merasa kamu udah ambil apa sendiri, kamu harus habisin. Enggak, saya nggak pernah marahin kayak gitu. Saya cuma bilang kamu makan semampunya kamu, minum semampunya kamu, selebihnya nggak apa-apa. Ya udah itu buat mami. Jadi membiasakan anak itu dari sekarang tahu diri, tahu batasan dia terhadap apapun yang berada di sekitar. Jadi tidak serakah, tidak selalu menonjolkan ego, dia mau berbagi. Ya, jadinya semuanya jadi lebih baik. Jadi semua balik lagi ke didikan kita. Begitupun kalau yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Terus merasa, udahlah pasrah emang keadaan kita gini. No, kita masih bisa merubah keadaan. Yang penting apa? Balik lagi. Pikiran, ucapan. Pikiran dan ucapan kita bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan dengan baik. Hidup kita yang dari keluarga yang kurang mampu, berangsur-angsur bisa membaik. Dengan kita bisa membaik, kita bisa bekerja dari awal, kita bisa berbuat baik. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak komplain. Setiap kali baru berbuat baik, sekali, dua kali, langsung berharap
ada sesuatu yang besar terjadi, itu kan mustahil. Jadi kita terus aja berusaha, lakukan, lakukan, dan lakukan. Ketika waktunya karma baik itu berbuah, tanpa kita minta-minta sedikit pun ke para dewa, karma baik itu sudah datang sendiri, rezeki itu sudah muncul sendiri. Tapi kalau kita nggak ada yang berusaha, ya sudah, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kalau nggak ada karma baiknya, mau mohon ke dewa pun nggak bisa terjadi ya, Ci. Tidak. Oke, makasih banyak, Ci. Sama-sama. Ada yang mau bertanya? Ayo, jangan malu-malu. Ini masih malu-malu, Ci. Oke, Limi, Welly boleh tolong? Halo Cimeta, thank you kesempatannya udah Iya. untuk bertanya. Saya mau nanya, kalau yang dibilang dewa itu mengkondisikan untuk karma baik berbuah itu, gimana caranya dewa itu mengkondisikan itu, apa dia bisa merubah keadaan atau gimana gitu? Makasih, itu aja. Ya, dewa itu tidak bisa merubah keadaan. Jadi kalau dewa itu mengkondisikan karma baik, ketika ada buah karma baik kita yang siap matang, misalkan udah mau matang nih nanti sore, tapi dewa itu ngelihat, wah ini bisa dimatangkan walaupun jeda berapa jam, itu bisa. Nah seperti itu, misalnya jadi harusnya matang sore hari, bisa terjadinya di pagi hari. Misalkan seseorang nih udah mau deal project yang mungkin diinfokan sama bagian sananya, oke, nanti kita tanda tangan kontraknya sore hari. Tapi ternyata karena kebajikan nih orang sudah waktunya matang, bisa tiba-tiba, oke kita sekarang aja, karena saya pas lagi ada waktu, jadi akhirnya deal-nya di pagi hari, kayak gitu. Itu hanya seperti itu, membantu mematangkan karma baiknya. Bukan berarti sebulan ke depan karma baik kita mau berbuah, hari ini dimatangkan, itu nggak mungkin. Tapi hanya jeda, ya hitungan manusia jam lah, ya gitu. Oke, makasih. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi kan katanya karma itu kan karma kita sendiri, baik Iya. atau buruk. Jadi kita bisa perbaiki karma yang buruk menjadi karma yang baik. Tapi ada yang bilang karma dari nenek moyang itu bisa berdampak sama karma kita yang di sekarang ini. Apakah itu benar atau enggak? Tidak ada karma keturunan, C. Kita semua mewarisi karma kita sendiri. Jadi kenapa kita bisa terhubung di keluarga yang sama, terus bisa mengalami, mungkin umumnya disebutnya nasib yang sama, terus mengalami permasalahan yang tidak jauh berbeda, itu karena adanya kesamaan karma. Jadi dari nenek, orang tua, terus sampai kita, nanti anak-anak kita, itu punya kondisi karma yang sama, karma yang berulang, gitu. Karena kita memiliki kondisi karma yang sama, berkumpul bersama. Jadi orang menganggapnya, ini karma keturunan. Padahal tidak. Kita mewarisi karma kita sendiri. Lahir dari karma kita sendiri dan berhubungan dengan karma kita sendiri. Ketika kita merasa, ini harus diperbaiki, tidak bisa begini terus. Misalkan sudah dari nenek moyang yang katanya, ya hidup kita mah udah begini-begini aja dari dulu gitu. Misalkan hidupnya mohon maaf ya kurang berada, hidupnya susah lah gitu. Jadi merasa udahlah kita pasrah aja lah, udah kita terima aja lah keadaan kayak gini. Enggak. Misal dari kita nih merasa oke, kita harus perbaiki nih, nggak bisa begini terus. Saya mau bikin orang tua saya bahagia, saya mau bikin orang tua saya bisa lebih baik hidupnya. Kita tunjukin dengan kita kerja keras, kita juga kondisiin selalu perbuatan baik, akan ada jalan. Tinggal bagaimana kita mau berusahanya. Kalau kitanya nggak ada usaha, kita hanya pasrah dengan keadaan, ya sudah. Terus begitu sampai ke anak cucu kita, sampai akhirnya ada yang lagi sadar, saya nggak mau begini terus, saya mau merubah keadaan. Gitu. Terus misalkan ada yang merasa, keluarga dia mah emang udah kebiasaan suka berbuat begini, keluarga dia mah kebiasaan udah berbuat kayak gitu.
kita harus tunjukin, oke, saya akan perbaiki, tidak akan melakukan hal yang sama. Saya akan menunjukkan kalau saya berbeda dengan keturunan-keturunan saya. Itu masih bisa kok. Karena semua balik lagi ke diri kita. Hidup itu penuh dengan pilihan. Kita mau bahagia, kita mau menderita, tergantung kita. Kita mau hidup enak, kita mau hidup susah, kita yang tentukan. Gitu. Kayak kita mau hidup enak atau susah. Kalau ada yang bilang, ya memang udah garis tangannya susah ya susah aja. Kalau udah garis tangannya kaya, kaya aja. No, semua itu bisa berubah. Yang garis tangannya kaya bisa jadi susah, garis tangan susah bisa jadi kaya. Tergantung bagaimana balik lagi ke diri kita. Kayak gitu. Sama-sama. Oke, makasih Ci. Begitu Cici bilang garis tangan, saya lihat ada beberapa langsung ngelihat. Selamat siang, terima kasih Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Saya Robert, asalnya dari Surabaya. Saya mau tanya, kalau hubungan karma dengan penyakit gitu bagaimana ya? Terus seumpama ada keluarga kita yang sakit dan sakitnya itu bisa menurun ke anak dan cucu-cucunya. Itu bagaimana untuk mengatasinya dan juga kalau udah menderita sakit, apa yang seharusnya kita bisa lakukan? Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, apa yang bisa kita bantu untuk mensupport supaya nggak putus asa gitu misalnya. Ya, terima kasih. Oke. Kalau untuk penyakit keturunan seperti itu juga sama. Karena ada kesamaan karma. Kalau ini ngelihat dari sisi karma. Jadi ada kesamaan karma yang berkumpul di satu keluarga. Kemudian penyakitnya itu bisa ada yang bilang keturunan. Itu karena ada kondisi karma yang sama, maka memiliki penyakit yang sama. Itu kalau dari segi karma. Tapi kalau dari segi medis, dari segi kedokteran kan ada gennya kayak gitu. Tapi kalau dari sisi karma, dari kesamaan karma. Terus untuk mengalami keluarga yang mengalami kesehatannya yang memburuk, terus kita sebagai keluarga baiknya ya mensupport apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan sudah support secara materi, tapi ternyata keadaannya masih terus belum membaik dan keuangan kita juga merasa kita sudah cukup nih, ya kita support dengan semangat. Kita selalu memberi tahu dia untuk ayo semangat untuk bisa lebih baik kayak gitu. Kalau si orang yang sakitnya merasa udahlah penyakit gua nih susah buat sembuh, nggak ada jalan keluar, ya kita selalu bilangin untuk ya nggak ada jalan keluar pun kita tetap harus berusaha sampai yang terbaik di titik semangatnya kita. Toh semua orang juga pada akhirnya tetap akan meninggal, hanya beda masalah waktu. Mungkin sekarang yang sedang dijalanin memang bagian dari buah karma buruk, tapi kita jangan terpuruk oleh keadaan tersebut. Kita harus punya semangat dan kita harus ada usaha juga untuk bisa melewati ini semua. Selalu diingatkan untuk semangat, untuk lakukan kebajikan. Misalkan udah diingetin kebajikan, dia mau nih, oke, saya mau berbuat kebajikan, tapi gimana kondisi saya kayak gini? Oke, nggak apa-apa, saya bantu gitu. Entah itu teman, entah itu saudara, bantu aja. Yang bisa dilakukan, misalkan berdana obat-obatan ke orang yang sakit juga, atau ada itu kan yang kayak organisasi cancer atau organisasi untuk penyakit-penyakit yang agak susah ditangani, bisa berdana ke situ atas nama yang bersangkutan. Semoga ada kondisi karma baik, ketemu obatnya, atau dia bisa kuat melewati ini semua. Dan dikasih tahu ke yang bersangkutan kalau kita sudah melakukan kebajikan atas nama dia. Jadi ada timbul kebahagiaan, ada timbul semangat, secara tidak langsung itu menjadi berkurang rasa sakit yang dideritanya. Kalau yang sakitnya itu adalah seorang praktisi, seorang yang memang sudah paham mengenai
dhamma dan karma. Ya, kita boleh kasih tahu, ya udah ini bagian karma kamu. Jadi kamu harus bisa menerima keadaan ini. Semakin kamu bisa menerima keadaan, kondisinya kamu terasa tidak terlalu berat. Tapi ketika kamu tidak bisa menerima keadaan ini, maka yang dirasakan sangat berat. Itu. Ketika si praktisi itu misalnya merenung, menyadari, oh ya udah, akhirnya sakit yang dilalui ini tetap ada rasa sakit, tapi habis itu ya berlalu. Ntar rasa sakit muncul, dirasakan lagi. Habis itu berlalu lagi. Karena rasa penyakit ini pun kalau kita mau sadarin, ya kita pakai meditasi. Saat kita meditasi, nggak harus duduk ya kalau buat orang sakit, boleh diranjang saat sambil tiduran, menyadari setiap timbul lenyapnya penyakit yang muncul. Jadi ketika tidak rasa sakitnya sedang tidak muncul, kita fokus dengan nafas masuk dan keluar. Kemudian ketika rasa sakitnya muncul, sadari ini sedang muncul, berkembang, lenyap, muncul, berkembang, lenyap. Sampai rasa sakit itu mereda sendiri, hilang, kita fokus lagi ke objek. Muncul lagi, sadarin lagi. Dengan seperti itu, secara tidak langsung antara penyakitnya bisa kebantu jadi membaik kitanya, yang si sakitnya, atau ya setidaknya lebih bisa menerima keadaan. Ketika memang waktunya tiba, dia bisa meninggal dengan tenang tanpa rasa penyesalan, rasa sakit yang terlalu dalam. Seperti itu. Oke, kalau nggak salah di salah satu talknya Cici pernah bilang bahkan untuk cancer aja bisa sembuh ya Ci dengan meditasi. Iya. Oke, aku mau tanya soal kesamaan karma yang tadi Cici bilang. Kalau lihat dari sisi karmanya ya, apakah dari yang Cici lihat biasanya kalau orang ada penyakitnya A, karmanya juga sama gitu A. Misalnya ada kena cancer, kanker karena melakukan A. Kalau misalnya diabetes itu biasanya ini. Kalau misalnya tumor biasanya ini. Apakah seperti itu atau biasanya gimana, Ci? Kalau satu keluarga ada satu penyakit yang sama, biasanya itu ada kesamaan dengan apa yang dia lakukan. Oh, jadi papanya, mamanya, semuanya Iya. melakukan hal yang sama perbuatannya. Oke. Iya. Oke, siap. Oke, makin seru nih. Ada pertanyaan lagi selanjutnya. Oke, Cik Vina. Halo, saya Vina dari sini. Ini mau nanya nih, belakangan kan makin banyak orang stres, orang yang psycho, makin banyak gitu. Kira-kira itu karma sebelumnya apa ya? Maksudnya perbuatan apa yang membuat mereka kelahir itu jadi udah mentalinya udah agak misalnya miring setengah on gitu-gitu, kurang agak kurang garis gitu. Tapi kan belakangan kan lebih banyak lagi kan yang lebih secara mentalnya udah parah banget belakangan, kayak banyak yang psycho lah, ini itu karena apa ya? Kalau yang orang psycho terus bipolar segala macam itu karena kondisi yang saat ininya. Jadi yang banyak aku temuin itu ternyata dari masa kecil banyak mengalami tekanan-tekanan yang mungkin banyak orang tua tidak menyadari kalau ternyata itu terjadi tekanan berlebihan buat si anak. Entah dari orang tuanya yang membedakan yang anak yang satu dengan yang lainnya, jadi yang satu benar-benar ditekan, digencet, kamu harus gini, sedangkan yang satunya merasa dimanja sekali, kayak gitu. Itu bisa membuat seseorang menjadi bahaya dalam segi mental. Seperti itu. Kalau pembawaan dari karma lampaunya sih ada kondisi, tetapi semua balik lagi ke yang sekarangnya, karena paling besar faktornya kalau untuk masalah mental di kondisi yang sekarang. Oke, mungkin biasanya orang tua pengen anaknya dapat A terus gitu ya, Ci. Oke.
Ada pertanyaan dari YouTube dari Steven Lee Surabaya. Halo Meta, saya berusaha rutin meditasi 30 menit per hari. Bagaimana cara mengetahui meditasi kita telah berkembang dan benar serta bermanfaat? Terima kasih. Kalau untuk mengetahui meditasi kita sudah berkembang dengan benar dan tepat, kita nggak bisa melihat sendiri, tetapi orang lain yang akan melihat perubahan pada diri kita. Bisa teman kantor atau orang-orang sekitar kita melihat kitanya jadi lebih tenang, terus lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Terus kalau ada yang misalkan temennya bisa ngeliat aura, melihat, ih auranya kamu lebih oke ya, lebih bagus gitu dibanding yang dulu. Bisa seperti itu. Karena kalau untuk diri sendiri, kita tidak bisa mengukur. Mungkin gampangnya kalau sebelumnya sumbu pendek jadi lebih panjang. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Goka Diam. Nama budaya Sister Meta. Sebagai karyawan saya harus ikuti kata bos. Mau dapat bos baik atau bos kurang baik. Saya tetap berusaha kerja keras dengan moral yang baik. Bagaimana ya supaya bisa selalu dapat jodoh dengan bos yang baik? Terima kasih. Ya, itu sudah bagus sekali usahanya Koko. Karena dengan berusaha tetap menjadi karyawan yang baik, itu adalah suatu usaha yang baik juga untuk mengkondisikan suatu hari bisa ketemu bos yang baik. Jadi dengan perilaku dan praktek yang sudah dijalankan ini, ditambahkan lagi tekad-tekad dan tujuan yang baik dari apa yang sudah dilakukan. Itu otomatis membantu supaya kita berjodoh dengan Iya. bos yang baik ya Ci ya. Mm-mm. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, Ko Luis. Saya tambahkan lagi yang Oke. tadi si Koko itu. Boleh? Jadi dengan kita menanam kita sebagai karyawan yang baik dan menambahkan tekad-tekad yang baik, itu juga bisa mengkondisikan suatu hari ketika kita menjadi seorang bos, kita mudah mendapatkan karyawan yang baik. Kita mudah mendapatkan entah pengasuh, baby sister, maupun ART rumah tangga yang bisa kita percaya, yang bisa baik. Jadi akhirnya langgeng, dia bekerja untuk kita, bisa tahunan, bisa puluhan tahun gitu. Bahkan ada yang sampai ART-nya seumur hidupnya dia, saking setianya. Jadi seperti itu, kita tunjukkan sebagai karyawan yang baik, berusaha praktek. Terus juga kita ya dalam hidup ini setiap menyadari karma buruk yang berbuah, hal-hal yang tidak baik berbuah dalam hidup kita, terus kita sadari, kita perbaiki, kita lakukan, itu secara tidak langsung kita praktek dhamma loh. Karena praktek dhamma itu tidak hanya menjalani 5 sila, tetapi dengan menyadari, dengan menjadikan pelajaran semua hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah pelajaran, itu sungguh luar biasa. Itu adalah praktek dhamma. Jadi dengan kita sudah tahu, oh teorinya dhamma tuh begini, begini, begini. Tapi kita praktekkan. Kita juga buktikan kalau diri kita akan semakin baik di setiap kehidupan. Kalau kita tidak membuktikan hidup kita semakin baik di tiap kehidupan, bagaimana kita mengakhiri kelahiran ini? Kita akan terus muter dan sangat melelahkan. Tuh, ketemunya orang baik, orang jahat, orang baik, orang jahat. Ya seperti itu aja terus. Tapi dengan kita terus tanam kebajikan, walaupun ada hal-hal buruk berdatangan, kita sadari, kita sabar, kita lakukan introspeksinya ke diri kita. Walaupun kita pas introspeksi, kayaknya aku nggak melakukan hal itu. Tapi ya udah sadari, ya udahlah, ini saya jalanin. Mungkin ini adalah bagian dari karmaku yang memang aku harus jalani. Udah, jalanin aja. Toh semua juga akan ada akhirnya. Kalau kita semakin gak bisa menerima, ya permasalahan itu terus berdatangan. Ini pun
berdasarkan dari apa yang sudah saya praktekkan juga. Karena saya mempraktekkan apa yang memang diajarkan sama para guru, termasuk Sang Buddha. Kalau saya tidak mempraktekkan, mungkin saya tidak akan tahu ternyata Dhamma itu seperti ini. Dan dengan kita praktek, kita baru tahu hidup kita akan semakin baik. Tanpa ada praktek, kita tidak akan pernah menyadari hidup kita ini akan semakin baik. Malah yang ada kita ngeluh, aduh kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Akan selalu banyak pertanyaan dan akhirnya kita hanya mencari pembenaran dan mencari berdebat. Dengan kita maunya berdebat sama si A, berdebat sama si C, berdebat sama si D, terus semua orang kita ajak debat. Yang ada kita tidak mendapat apa yang kita mau. Kita malah merasa oke, menang, tapi kita tidak bahagia. Kita hancur. Kita malah semakin terpuruk dengan keadaan. Karena orang-orang jadi tahu, oh dia mah demen orangnya berdebat, hati-hati, jadi jangan deket-deket. Akhirnya kita tidak punya siapa-siapa, tidak ada orang yang berani deket sama kita. Karena semua ulah kita sendiri, kita yang cari masalah sama orang lain. Kayak gitu. Karena perdebatan itu tidak akan pernah berakhir kalau kita terus selalu mencari pembenarannya dari pikiran kita sendiri. Tapi kita praktekin, oh ternyata kita nggak boleh gini, oh ternyata kita harusnya gini. Jalanin. Seperti yang orang-orang kadang bilang, kita gagal boleh puluhan kali, boleh ratusan kali. Tapi sekalinya kita berhasil, kita akan bahagia, kita akan bangga banget dengan diri kita sendiri. Karena bisa melewati kegagalan itu yang sudah berulang kali terjadi dalam diri kita. Oke, itu sebenarnya yang sulit ya Ci. Kalau biasanya karma buruk lagi berbuah, bawaannya komplain gitu. Padahal malah jadi bikin nambah karma buruk lagi. Iya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita manusia ya, wajar. Ketika kita mengeluh, kita langsung merasa, kok begini, kok begitu, kenapa harus gini, kenapa harus gitu. Udah, kita renungin dulu. Kita harus punya waktu untuk diri sendiri merenungi. Setelah merenungi, menyadari, oh saya harusnya begini, begini, begini. Itu akan ketemu titik terang di mana kita harus menghadapi dan akhirnya ketemu jalan keluarnya. Kalau kita tidak seperti itu, wah sudah deh. Yang ada komplain sana, komplain sini. Teman-teman jadi pada ikutan pusing. Wah si ini begini gimana nih? Pusing semuanya. Jadi kita tenangin diri dulu. Kita renungin dulu. Perbaikin diri. Saya mau tanya, kalau contoh kan temanya kita di Singapura untuk kerja. Kita kerja di sini udah lama. Terus keluarga ngelihatnya kayak, kamu segitu-gitu aja. Terus ditanya, mending pulang Indonesia. Tapi kita udah nyaman di sini, tapi kalau kita nggak pulang, apa itu karma, bikin karma buruk ya? Enggak, kita tinggal kasih pengertian aja, gitu. Jadi misalkan Cece bilang, saya sudah lebih cocok di sini. Tapi kalau memang dari keluarga sebenarnya pengen deket sama Cece bilang aja, oke, nanti setiap kali liburan saya akan di sini berapa lama gitu, diinfokan. Jadi dengan kayak gitu terbiasa, mungkin sekali dua kali masih merasa, enggak lah udahlah kamu di sini aja, ngapain balik-balik lagi. Tapi dengan Cece bertahan pendapatnya seperti itu tidak masalah. Selama Cece pulang masih berusaha memberikan yang terbaik buat orang tua dan keluarga. Setiap kali pulang memberikan yang terbaik buat orang tua dan keluarga gitu terus. Lama-lama mereka akan mengerti dan memahami, oh ya sudah, itu pilihan dia. Iya. Karena wajar, posisi Cece mereka tidak mengerti. Posisi mereka Cece pun tidak mengerti. Jadi sama-sama kan tidak mengerti. Tapi dengan diberikan penjelasan, cepat atau lambat jadi paham, oh harus gini gitu. Thank you. Sama-sama Cece. Halo Ci, nama saya Nicholas dari Malaysia. Ada
ada pikirannya gini ya, kalau kita kan tinggal di luar negara, kita seperti melarikan diri dari keluarga kita, ya. Adakah maksud itu kalau kita tinggal di luar negara lama, adakah hubungan, adakah itu bermaksud hubungan karma kita dengan keluarga sudah berkurang? Mungkin aku ulang ya pertanyaan Konik. Sorry. Kan Silakan. kan kita tinggal di sini jauh dari keluarga. Jadi apakah itu berarti hubungan karma kita dengan keluarga udah berkurang? Tetap masih ada sih. Dibilang berkurang, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kadang dari perasaan kita yang suka merasa, oh sudah berkurang mungkin hubungan karma kita dengan keluarga. Sebenarnya enggak, biasa aja. Tergantung bagaimana kita bisa bersikap dan bagaimana kita bisa tetap berhubungan baik dengan mereka. Sebagai orang tua, walaupun jauh dari anak, mereka tetap memikirkan, tetap mengkhawatirkan anak yang jauh. Tapi dengan kitanya sibuk, dengan kitanya banyak pekerjaan, terus kita kasih tahu ke mereka, ya nih di sini banyak kerjaan segala macam, tapi saya baik-baik aja. Dengan gitu memang ada kepikiran, tapi si dia tenang karena anaknya masih selalu memberi kabar, gitu. Tapi kalau dari kitanya berusaha menghindari kontak sama orang tua, kitanya berusaha jauh, nggak mau ada kabar apapun, karena kadang ada anak yang merasa jangan sampai orang tua sedih gitu ngelihat kita lagi sakit, lagi kecapean atau lagi ada masalah. Bagaimanapun keadaan kita tetap kabarkan kita baik-baik saja. Biar orang tua tetap tenang. Karena kan wajar, setiap orang dimanapun berada, mengalami sakit itu wajar. Mengalami penderitaan, masalah, itu kan wajar. Gitu. Tapi kalau kita kasih tahu, iya nih mah lagi ada masalah, wah itu tambah beban lagi. Gitu. Jadi gak apa-apa kita bilang, oke mah, walaupun saya sempat kondisinya kurang sehat, tapi saya masih baik-baik aja, kayak gitu. Jadi kita masih bisa kasih pengertian. Memang tidak langsung, "Ma, saya sakit." Itu kan panik langsung. Jadi bagaimana penyampaian kitanya? Bukan berarti kita bohong, tapi kita bilangin, "Saya lagi kurang sehat, tapi saya tetap masih oke, masih bisa. Saya baik-baik aja, masih bisa kerja segala macam." Gitu. Sama-sama. Oke. Balik lagi sering ngasih kabar lah ya ke keluarga, sering-sering Iya. telepon, Juve. Oke, selanjutnya dari Rudi Chandra dari YouTube, Sotihotu Sismeta, mau minta pendapatnya menyambung dari pertanyaan sebelumnya tentang bos. Mau minta tipsnya bagaimana jika bos menyuruh karyawan untuk melakukan tugas pekerjaan yang melanggar sila dari Pancasila. Respon bijaknya bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya, Anumodana. Nah, kalau untuk hal yang seperti ini, itu benar-benar dilema. Karena kalau saya yang di posisi seperti itu, saya lebih pilih resign, tapi kan jangan diikutin. Jadi kalau buat teman-teman yang lain, ya coba cari cara sebijaksana mungkin. Kalau misalkan tetap nih harus disuruh nemenin klien untuk ke tempat-tempat yang seperti itu. Oke, boleh temenin. Tapi misalkan sudah, mohon maaf, booking cewek lah, macam, ya kita jangan ikut menikmati, bookingkan aja untuk dia. Habis itu kita tunggu di luar atau di kafe sekitarnya, selesai, ya udah kita anterin kliennya pulang. Tapi kebanyakan orang ikut menikmati kayak gitu. Jadi balik lagi ke kebijaksanaan masing-masing. Oke, terjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, aku mau tanya nih, Ci. Kan di kehidupan ada banyak kepercayaan. Iya. Jadi yang mau aku tanya, apakah kepercayaan itu benar berdasarkan apa yang Cici bisa lihat?
ada beberapa list, mungkin Cici bisa jawab itu hanya kepercayaan atau itu benar. Yang pertama, kalau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, itu kepercayaan Chinese harus menikah dalam 3 bulan atau tunggu 3 tahun. Itu kepercayaan. Sebenarnya kapanpun nggak apa-apa. Iya. Oke. Yang kedua, hantu nggak bisa nyebrang lautan, Ci. Tiba-tiba pindah topik ya. Bisa kok. Oh, bisa juga. Oke. Kalau hantu itu nggak ada kakinya. Ya memang nggak kelihatan sih. Tapi Oh. pernah ngeliat sepotong kaki berjalan juga. Kayak gitu. Jadi mungkin karena bajunya panjang. Tapi rata-rata nggak kelihatan memang Enggak, kakinya. karena setiap kali mereka lewat itu ya hanya kepala sama baju terbang. Oke. Terbang nggak jalan berarti Iya, ya. kayak orang pakai sepatu roda skateboard. Oke. Kalau beli barang bekas, second hand gitu bisa diikutin sama yang punya apabila second handnya itu bekas orangnya meninggal. Kalau meninggalnya wajar dan si orang tersebut tidak melekat dengan barangnya, tidak diikuti. Tapi kalau si orang yang melekat dengan barang tersebut atau meninggal yang gak wajar dan dia masih merasa ini barangku, itu pasti diikutin. Terus sampai barangnya dibuang baru dia bakal lepas. Lepas. Oke. Antara dibuang atau dibalikan ke keluarga. Oke, tapi biasanya kan barang gitu kita beli toko nggak tahu siapa yang Iya. punya. Siap-siap yang suka beli barang second hand. Gimana dengan ambil batu, Ci? Di luaran. Ambil batu seperti apa nih? Batu sembarangan aja gitu. Ya, sembarangan aja. Entah di jalan atau di pantai. Iya. Ya itu kosong sih, nggak ada apa-apa. Di pantai juga kosong kan ya? Iya. Oke. Kalau sering over bunga ke Sang Buddha, nanti next life-nya bisa jadi cantik. Nggak usah next life. Di kehidupan sekarang pun bisa terkondisi beberapa hal dengan berdana bunga. Selain cantik atau ganteng, nama baik, harum, dan juga jodoh. Bisa itu. Yang mencari jodoh. Udah ada yang terbukti sih, Cici Alien sering over bunga, jadi cantik sekarang. Awet muda. Oke. Kemudian kalau lagi hamil, keluarga nggak boleh cat rumah. Itu ada mitosnya, ada ya sisi gimana ya, percaya nggak percaya. Karena pada saat saya hamil ada kejadian juga. Pada saat saya hamil, kan katanya nggak boleh melakukan apapun. Nah, di rumah itu banyak semut. Nah, pada saat itu suami cuma nutup lubang semut gitu. Saya udah bilangin, jangan, biarin aja. Tadi nanti banyak semut banget di rumah. Ya udah kan setiap semut disapu. Tapi setelah akhirnya suami nggak tahan, dia tutup. Nah, suatu kali si Gwen itu sudah 9 bulan 10 hari. Dokter bilang posisi sudah bagus, tapi dia belum turun ke panggul. Aku cuma dalam hati kayak, wah ini kayak dampaknya nih. Terus karena sudah hampir 10 bulan, karena mama panik kan, takut Gwen keracunan air ketuban. Tapi kata dokter, enggak kok, semuanya masih baik-baik aja. Tapi karena sudah hampir 10 bulan, ya sudah ambil jalan sesar. Jadi ya percaya nggak percaya sih hal kayak gitu. Yang penting kita jangan dilakukan deh, menghindari hal-hal. Bisa lagi hamil banyak pantangan, kalau nggak susah diikutin aja ya. Iya. Oke. Selanjutnya tentang Feng Shui, Ci. Apakah itu kepercayaan atau memang betul? Ya ada pengaruhnya 30% loh. Oke, 70%-nya tetap Balik lagi ke ke karma diri kita sendiri, sama juga masing-masing. dengan Patsu berarti ya, Ci. Iya. Oke, udah habis nih listnya. Kembali ke pertanyaan selanjutnya yang mau bertanya. Mungkin Fendi biasa banyak pertanyaan.
Oh, dari YouTube ada, Ci. Oh, belum. Oke. Dari YouTube, Ci, Namo Buddhaya Sismeta, saya sewaktu masih di Indo, dapat lingkaran kerja, bos, teman kerja, dan perusahaan yang baik, sabar, dan cocok. Tapi setelah pindah ke luar negeri, malah berjodoh dengan lingkungan kerja yang kurang cocok. Jadinya malah jadi sering curhat tentang bos yang tidak cocok ke keluarga dan teman. Ini harusnya termasuk gosip ya. Apakah ini pertanda tidak cocok untuk pindah negara? Dan bagaimana cara curhat yang tidak menambah karma buruk? Oke, jadi dimanapun kita berada, sekalipun kita nanti si orang tersebut tetap di Indonesia, cepat atau lambat, masalah itu tetap akan muncul. Hanya masalah waktu. Mungkin karena bertepatan pindah negara pas karma buruk ya berbuah, jadi bertubi-tubi dia hadapi. Tapi dengan dia bisa menerima dan menyadari, ya udahlah ini jalanin dulu. Sambil nanti juga pasti ada jalan keluarnya dan pasti bisa ketemu yang lebih baik, yakinkan diri sendiri. Terus kalau untuk curhat, yang gak perlu dengan ke banyak orang, cukup dengan orang yang bisa dipercaya. Kalau udah bisa dengan orang yang percaya, udah hanya dengan dia aja. Kalau dengan banyak kan, itu akan nyebar kemana-mana, bukan rahasia pribadi lagi, rahasia umum. Saya jangan bilang-bilang ya, iya diceritain juga lagi. Oke, dari Calvian di Singapura, setelah praktek meditasi, semangat untuk mengejar apapun dalam hidup seketika menghilang karena menyadari hidup ini tidak kekal, tidak ada intinya dan akan ditinggalkan. Menurut Cimeta, apakah kehilangan motivasi untuk mengejar sesuatu di dalam hidup adalah sesuatu yang positif? Bagaimana cara untuk menjalani hidup yang sudah disadari bahwa tidak ada intinya? Iya, kalau memang sudah ke tahap situ, coba ambil perenungan lagi ke dalam diri. Lebih baik saya menjadi biku atau saya tetap seperti ini. Kalau dalam batin merasa oke, saya akan memilih jadi biku, itu akan lebih bagus. Tapi ketika kita memilihnya, enggak deh, saya tetap mau jalanin seperti ini. Kita harus bisa berimbang antara meditasi dengan motivasi hidup. Kita harus tetap mencari finansial untuk kelangsungan hidup. Jadi di pikiran pun kita harus kondisikan, saya mencari uang ini, mencari finansial ini hanya untuk kelangsungan hidup, bukan untuk saya berfoya-foya. Jadi semangat itu akan timbul lagi. Jadi tujuannya harus jelas ke dalam diri sendiri. Ya, karena gimana pun kita hidup di sehari-hari butuh uang juga ya. Iya. Kita sebagai yogi pun misalkan nggak mau merit, tapi kita mau udah kayak gini aja, tetap praktis dhamma, terus tetap menjalankan hidup dengan baik, tapi kita harus tetap ada perputaran finansial. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Danmi, Namo Buddhaya Cimeta, menyambung pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara kita mengatur pikiran dan menerima karma buruk kita yang sedang berbuah. Sedangkan keseharian saya melihat orang tua berbuat tidak benar dan saya tidak bisa menegur orang tua saya. Bagaimana saya bisa memperbaiki siklus ini ya, Ci? Jadi kalau pikiran kita memang tidak bisa atur, tapi kita sadari ketika pikiran buruk muncul, kita bisa diem, ya kita diem. Tapi ketika pikiran buruk muncul ini sangat mengganggu kita alihkan dengan kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang penting kegiatan itu positif untuk mengalihkan pikiran. Karena kalau pikiran lagi kacau, lagi negatif, kita duduk meditasi, itu bukan semakin baik, semakin bahaya. Karena pikiran itu akan terus berkembang, dan berkembang. Jadi ketika pikiran buruk muncul, kita cari kegiatan yang positif. Jadi ketika itu teralihkan, setidaknya kita menyetop pikiran buruknya. Terus pas balik lagi ke aktivitas awal, melihat orang tua melakukan hal yang negatif, yang kita rasa kok seperti ini ya orang tua saya. Kita cari cara untuk menasehatinya, tapi tidak di momen itu. Kita cukup lihat, kita cukup sadari, kita merasa ini tidak sejalan, kita hindari dulu, tinggal dulu.
Nanti ngeliat ada momen yang pas, kita ajak orang tua kita, bisa satu-satu dulu, bisa sekaligus berdua. Ajak sambil jalan, entah ke tempat yang lebih tenang, yang lebih damai. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Kita cerita tentang diri sendiri dulu. Cerita tentang diri sendiri dulu. Dari permasalahan yang dihadapi sampai akhirnya bisa beres. Terus sambil akhirnya bertanya, gimana mama, papa, segala macam. Terus jadi dipancing, diajak puter omongan sampai akhirnya bisa ada hal yang bisa dia terima dan masuk akal. Setelah bisa diterima, itu perlahan-lahan mereka akan berpikir dan akan berusaha menjadi lebih baik. Karena kita harus cari momen, jangan langsung kitanya juga ekstrim, langsung ngebilangin orang tua, mama, papa, jangan ini. Yang ada bukannya membaik, yang ada kita perang sama orang tua kita. Tapi kita harus cari momen. Kalau ketika kita cari momen, semuanya akan baik-baik aja kok. Oke, bener setuju. Kalau mau ngasih tahu orang tua nggak bisa langsung ya bilang mama jangan begini, papa jangan gini. Namanya orang tua, mereka lebih tua, biasanya ada ego ya. Jadi harus pelan-pelan puter, 1 jam kemudian baru intinya kasih tahu. Biasanya lebih bisa diterima ya, Ci. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mi Jonglo dari YouTube Sotihontu Sismeta. Apakah anak-anak akan terkena karma akibat perceraian orang tuanya? Kalau tidak, kenapa sampai sekarang anak-anak kayaknya penanya ini belum menemukan jodohnya padahal umurnya sudah dewasa? Ya, jodoh anak-anak tidak terkait dengan karma orang tua. Tapi anak-anak itu bisa mengalami kesulitan jodoh karena dari karmanya sendiri. Itu bisa juga belum tentu karma dari bawaan mereka. Bisa karena si anak yang ngelihat rumah tangga orang tuanya seperti itu membuat si anak trauma untuk berumah tangga. Begitu juga belum lagi dia mendengar dari teman ke teman, dari lingkungan, banyak perpisahan karena pasangan ya begini. Akhirnya dia semakin kuat untuk ya sudahlah, saya nggak mau pusingin berumah tangga atau enggak, dapat yang baik jalanin, nggak dapat ya udah. Karena anak-anak sekarang, orang-orang sekarang lebih cenderung berpikir kalau bisa bahagia sendiri, kenapa harus tambah orang lain gitu, harus menikah, harus ada pasangan. Karena memang kenyataannya tidak seindah apa yang dikatakan ketika memiliki pasangan. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke anak-anaknya si tante tersebut. Kalau dari anak-anaknya tantenya bisa ajak komunikasi dengan baik, kenapa tidak mau cari pasangan, kenapa tidak mau menikah, atau kenapa belum ketemu, gitu bisa dikomunikasikan kok. Oke. Nah, masih nyangkut dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya ada teman yang pernikahannya mungkin lagi dalam masalah besar dan kita lihat teman kita tuh suffer banget dan misalnya bilang, "Oh ya udah, mungkin yang terbaik bisa aja." Apakah itu karma buruk, Ci? Tergantung kita lihat dari sisi masalahnya. Kalau dia sudah di KDRT-in, sudah diselingkuhin berulang kali, terus kemudian kita menyarankan, ya sudah, yang terbaik aja yang kamu rasa itu baik dan membuat kamu bahagia. Kalau memang perpisahan membuat kamu lebih bahagia, lebih baik, silahkan jalanin. Karena daripada mempertahankan dia menderita, dia akhirnya menyiksa diri dia sendiri, dan akhirnya sampai ada yang bunuh diri gara-gara permasalahan rumah tangga yang tidak bisa dihadapin. Itu ya tidak ada salahnya, karena dari sisi si korban kita juga, jangankan saya deh, semua orang juga bisa melihat kalau dia itu benar-benar menderita sekali menjalani kehidupannya. Ketika penderitaannya dalam sekali, ya sudah, demi kebahagiaan dua-duanya, toh masih pada hidup, masih pada bisa menjalani hidup dengan baik dan bisa menjalin pertemanan, daripada
berujung jadi musuh dan saling menyakiti, bahkan membahayakan nyawanya satu sama lain. Tapi kalau itu suggest orang kayak gitu, apakah nantinya bisa bikin jodoh kita sendiri berat? Karena kan kita suggest untuk perpisahan, Ci. Itu beda masalah. Kalau mereka baik-baik aja, terus kita suggest untuk berpisah, itu kita salah. Tapi ketika memang masalahnya sudah di ujung tanduk dan itu sudah tidak ada jalan keluar, si orang tersebut hanya butuh dukungan. Aku harus berpisah atau tidak. Nah, kalau dari permasalahan yang kita cari titik tengahnya, kita balikin lagi ke dia. Kamunya sendiri maunya gimana? Kalau dari dia bilang, ya saya maunya pisah. Oke, kalau dari kamu maunya pisah, silahkan. Itu kan pilihannya kamu. Gitu. Jadi kita tanya balik ke dia. Kalau dari dianya, saya nggak tahu. Saya mau keputusan kamu. Ya jangan mau. Gitu. Karena kalau keputusannya kita nanti ketika dia bilang ke pasangannya, itu gara-gara si itu, dia yang suruh Disalahin. kita pisah. Nah itu kan nggak baik. Karena orang bijaksana itu susah banget. Jadi kadang karena dia takut memutuskan sesuatu, dia minta orang yang ngambil keputusan, akhirnya dia laporin ke pasangannya. Ya soalnya si itu yang bilang, udah kita pisah aja. Kan berarti dia tidak berani ngambil keputusan sendiri, tapi dia bawa nama orang, melibatkan orang lain. Akhirnya si pasangannya ngamuk dong. Kok lu nyaranin kita pisah segala macam? Sebenarnya karena pasangannya yang dia yang tidak tahan, tapi dia yang tidak berani mengutarakan sendiri. Banyak banget orang tidak bijaksana seperti itu. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengambil keputusan untuk keputusannya dia sendiri, ya udah, kalau memang kamu tidak berani ambil keputusan, jalanilah sampai akhir. Kalau dia bilang, tapi aku menderita, ya pilih sendiri. Karena penderitaan kan kamu yang pilih, bukan aku. Tunggu sampai dia nggak tahan dan berani Iya. untuk decide. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ci. Ini jadi pindah topik lagi dari Vina. Itu jin atau makhluk-makhluk peta, makhluk-makhluk peta ada geng-geng gitu nggak, Ci? Ada yang berkelompok sih memang. Karena ada yang dari hidupnya, misalnya mereka tuh memang sudah sekelompok. Terus meninggal satu, walau waktunya ini berbeda. Ketika meninggal, alamnya sama, berkumpul kembali. Bisa seperti itu. Terus kalau ngumpul, terus mereka ngapain, Ci? Tergantung, kalau alamnya baik, ya mereka di alam dewa Makan-makan. banyak bahagianya. Oke. Tapi kalau di alam peta, usil. Isengin Iya. manusia. Biasanya masih hidupnya usil nih. Pas sudah meninggal, kadang masih ada aja keusilan-keusilan yang dibawa. Karena itu kan kebiasaan. Gitu. Oke. Adi kayaknya ada yang mau bertanya. Maaf ya, nama saya Cindy. Teman saya Singaporean, dia mau tanya sesuatu. Minta kamu ke English ya, bisa ya? Oke. Hello, sorry about that. I don't really understand Malay, so what I'm actually wanting to ask, before we practice Dharma, right? We don't know about anything about karma. So in the past, we have already accumulated so many bad karmas. So how should we? Is this the bad karma can be cleared off? Like people say, through chanting, through prayer, which I not saying I have doubts, but is this the right way to do so to clear my past karma? Or is there any better ways or whatever? I mean, how to say? Oke, mungkin Please aku kindly ulang. advise. Thank you very much. I'm so sorry. It's okay. Because I don't really know how to express. Yeah, Sorry sure, about sure. that. It's okay. Jadi pertanyaannya sebelum kita tahu Dhamma, kita kan banyak melakukan karma buruk. Jadi sekarang kita udah tahu Dhamma, terus baru nyadar, oh ternyata banyak. Jadi pertanyaannya gimana cara kita kayak menghapus karma buruk itu? Apakah masa dengan parita dan baca parita dan ikut kebaktian gini misalnya ya, bisa menghapus atau bagaimana? Iya, karma buruk itu tidak bisa kita hapus, tapi harus dijalani dengan
kita berbuat karma baik, termasuk parita, chanting, terus apapun segala perbuatan baik yang kita lakukan, secara tidak langsung kita menimbun kebajikan. Dan karma buruk ini tentu akan ada masanya dia terus berbuah. Nah, ketika karma buruk ini terus berbuah, kita merasakan, tapi kita merasa ya biasa aja gitu, tidak terlalu berat. Kalau kita tidak banyak tanam karma baik, kita hanya ya biasa-biasa aja, seingatnya, seperlunya melakukan perbuatan baik. Nah, karma buruk ini berbuah, kita tidak siap dengan buahnya, itu akan jadi hantaman buat diri kita. Nah, ketika itu jadi hantaman, kita tidak bisa menerima yang nambah karma buruk, bukan karma baik. Tapi kita ketika bisa menerima yang bertambah karma baik, dan karma buruk ini jadi lebih cepat terkikis. Oke, makasih. Tadi pakai topik yang Vina bilang soal peta ya. Ini cuma I'm just very curious. Soalnya banyak yang bilang kita ketemu orang pintar ini, ada yang bisa masuk ke dalam badannya buat bantu cari solusi gitu. Apakah itu perbuatan kalau kita cari orang yang kayak gitu, yang ada makhluk masuk ke dalam badannya itu baik atau enggak gitu? Apakah mereka itu benar-benar makhluk yang mau buat kebajikan, buat meringankan karma mereka? Kalau kita cari makhluk yang kayak gitu buat bantu kita, karma kita bertambah buruk atau gimana gitu? Oke. Kalau ketemu orang yang bisa kemasukan kayak gitu, apabila yang disampaikannya hal-hal yang baik dan positif, ya kita terima saja. Karena untuk umat awam sangat sulit ya membedakan yang masuk itu dewa atau bukan. Selama hal itu positif dan kata-kata dia masih yang tidak mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, ya sudah, ambil sisi baiknya. Tapi kalau yang kemasukannya terus keluar kata-katanya bisa kasar, bisa mohon maaf kotor kayak gitu, sudah abaikan. Karena kalau dewa-dewi yang membantu untuk menambah usianya di alam dewa-dewi, itu selalu kata-katanya halus dan penuh ketenangan, lebih mengarahkan kita dengan nasihat-nasihat. Dan juga orang-orang yang kemasukan itu tidak masuk ke tubuh ya semuanya, hanya nempel aja itu, dan kesadaran kita dikontrol sama si makhluk tersebut. Kalau makhluknya dewa-dewi ya mengontrolnya dengan kata-kata yang baik itu. Karena nggak bisa punya anak, cari gitu loh, cari solusi, itu akhirnya dapat anak. Jadi karmanya teman itu baik atau enggak gitu? Kalau untuk hal yang positif dan juga dikasih masukan yang positif, ya nggak masalah gitu. Thank you. Halo Ci, nama saya Tommy. Mau nanya dong, kapan ya kita harus terima karma kita, atau kita harus berjuang buat do something else, buat biar karmanya berubah? Kayak banyak contohnya kayak pas berapa tahun lalu, let's say pas papa aku nggak ada, pas during COVID, itu kan susah banget buat balik Indo, kayak mesti knock a lot of doors, kayak need to move heaven and earth buat bisa balik ke Indo. So terus kayak misalkan kayak I want to, itu satu, terus kayak satu lagi kayak if I want to do something, kapan sih batasnya kayak kita harusnya terima, okay, maybe we try our best already, atau satu kayak we need to try again. Kalau untuk karma buruk itu sebenarnya setiap hari dan setiap saat dia bisa berbuah. Hanya kadang besar atau kecilnya tergantung dari kitanya. Kalau karma buruknya yang kecil berbuah,
kita kan paling ngerasa, oh ya udahlah gitu. Tapi ketika karma buruk yang besar berbuah, kadang ada rasa tidak terima di dalam diri kita. Sebenarnya tiap hari baik dan buruk itu berbuah karmanya. Hanya tinggal kita mau menyadari apa enggak. Kebanyakan ya kita kayak ya lewat begitu aja. Ketika yang waktu papahnya Koko meninggal, terus sampai akhirnya berusaha ini dan itu bisa baru urus semuanya, tapi semuanya kan nggak sempet ngeliat gitu keadaannya si papa. Dengan Koko lakukan terus pelimpahan jasa aja, terus juga Koko boleh kayak ngomong di batin, saya baik-baik aja, papa tolong ada apa-apa kabarin. Jadi saya pun bisa mengetahui keadaan papa lewat mimpi kayak gitu. Kalau dari Kokonya cukup sensitif, Koko bisa merasakan kehadiran papa atau beliau bisa informasikan lewat mimpi. Tapi kalau Koko tidak peka sama sekali, mungkin bisa didatangin ke keluarga Koko yang lain. Jadi bisa ngasih pesan lewat keluarga yang lain. Kayak gitu. Yang penting dari Koko terus berusaha memberikan yang terbaik aja buat papa dan buat diri Koko juga. Termasuk ke keluarga yang masih hidup di Indo pun gak apa-apa, Koko berdoa dan dilimpahkan untuk mereka semua agar semuanya berbahagia. Toh pelimpahan jasa enggak hanya selalu untuk yang sudah meninggal, masih hidup pun bisa. Oke, aku ada pertanyaan lanjutan dari Cici yang tadi. Kalau di Indonesia, Ci, kan sering banyak ilmu hitam guna-guna, dikit-dikit orang kirim guna-guna. Nah, kalau misalnya kita dikirimin dan kita kena gitu. Pertanyaan pertama, apakah dengan chanting, meditasi, apapun itu guna-guna yang dikirim bisa hilang? Kedua, kalau misalnya kita ke orang pinter gitu, biasa kadang orang pinter yang aku dengar bilang gini, oh ya udah saya balikin ya, istilahnya dikirimin saya balikin ya. Apakah itu juga jadi karma buruk? Kalau kita menyetujui itu dibalikin, ya karma buruk. Jadi kita kayak membalas dia. Tapi kalau kita bilang, udah gak usah dibalikin, biarin aja. Ya kita gak nanam karma buruk lagi. Tetapi kalau kita setiap kali diganggu dengan ilmu hitam, kita cari orang pintar untuk untuk diberesin, itu gak akan ada akhirnya. Tapi kalau dari yang aku suka praktekin, setiap kali ada gangguan, udah hanya parita dan meditasi. Toh kalau memang ini sudah waktunya pergi dari tubuh ini, gangguannya, kirimannya, ya sudah itu akan hilang dengan sendirinya. Toh kalau dia masih merasa gak puas, ganggu lagi, ya biarkan aja. Sampai nanti akan ada saatnya semua itu berbalik ke dia sendiri. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya dengan meditasi, Iya. dengan chanting bisa hilang ya, Ci? Iya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mariani Titus. Nama budaya Cimeta mau tanya, apa yang harus dilakukan jika kita pernah membuat ikrar kurang bijak? Misalnya hidup bersenang-senang tanpa batas, karena pikirannya hidup hanya satu kali aja. Oh YOLO. Ikrarnya dibuat sewaktu sebelum memiliki pengertian benar dan mengerti Dhamma. Ya kalau seperti itu, kita balik ke keyakinan kita. Misalkan kita pernah berjanjinya di mana. Kalau kita ada kan yang berjanjinya ke langit, ada yang berjanjinya depan Rupang. Kalau berjanjinya ke langit atau ke Rupang, ya kita bilang aja saya mau melepaskan semua janji yang pernah saya ucapkan. Termasuk kata-kata yang mungkin tidak sepantasnya saya ucapkan. Udah. Yang penting kita terus lakukan perbuatan yang lebih baik aja dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak peduli perasaan orang, kita nggak peduli dengan keadaan, suka-sukanya kita. Sekarang kita balikin keadaan itu. Kita balikin, kita berusaha jadi orang baik, kita berusaha menjadi lebih baik. Toh nanti diomongin orang, dihina-hina orang, dijelekin, biarin aja, itu urusan dia dengan karmanya, bukan urusan kita. Gitu. Jangan terpengaruh. Kadang
kita mendengar, waduh si ini ngomongin saya, aduh si ini ngejelekin saya, biarin aja. Itu urusan dia dengan karmanya. Walaupun kita ada sakit, ada ngerasa kok kayak gini ya dia, ya sudah, kita sedih dan terluka saat itu, tapi kita harus bisa keluar dari rasa sedih dan terluka. Jangan kotori pikiran kita dengan ucapan negatif orang lain. Gitu. Oke, siap. Makasih, Ci. Pertanyaan selanjutnya, Fendi mau nanya. Halo? Ya. Halo Meta, mau tanya kan di Suda kan ada seorang wanita meninggal, terus beliau ingat ternyata dia itu ibunda Sariputa di lima kehidupan lampau. Jadi itu yang saya tanyakan, ketika nanti kita sebelum mencapai kesucian kita pasti teralih kembali lah, either di alam dewa atau peta kan. Pada saat itu kita bisa punya kemampuan enggak? Kayak ingat masa lalu, terus bisa baca orang kayak gitu. Iya, para dewa bisa. Gitu. Kita pun kalau terlahir di alam dewa kita bisa kok. Gitu. Oke, dari sekarang yuk kita semua sama-sama praktekin Dhamma, banyak meditasi, banyak kita lakukan hal-hal yang semakin baik dan semakin baik. Toh suatu saat kita sendiri kok yang akan menerima hasil dari yang sudah kita lakukan ini. Karena semua teman-teman pasti bisa punya kemampuan seperti saya ini suatu hari nanti. Karena dengan kemampuan ini kita bisa membuktikan Dhamma itu luas. Tidak ada rahasia kalau kita mau belajar Dhamma. Dan juga Sang Buddha sendiri kan pernah bilang, datang lihat dan buktikan. Semua sudah beliau jabarkan amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan. Jadi ayo kita buktikan kalau Dhamma itu memang ya dari apa yang sudah kita pelajari, kita praktekkan, dan sekarang menjadi hidup kita lebih baik dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Dijawab ya, Fendi. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir, Ci. Ci, sekarang kan banyak indigo di YouTube. Cerita banyak hal menurut pendapat mereka. Kalau menurut Cimeta melihat iblis, malaikat, dan Tuhan, bagaimana kolerasinya dengan Buddhism? Masih panjang ini pertanyaannya. Soalnya Ci, banyak yang bilang ada dewa, ada iblis, ada malaikat, ada makhluk-makhluk lain, dan semuanya bekerja buat sang pencipta gitu. Ya, biarkanlah itu pendapat mereka. Yang penting kita fokus dengan perbaikan untuk diri kita sendiri. Karena kita nggak akan ada habisnya mencari kebenaran ke sana dan ke sini. Semua punya pendapat masing-masing dan semua punya ya penglihatan mungkin entah caranya masing-masing. Yang penting kita tetap di jalur Dhamma, kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik untuk diri kita sehingga berpengaruh positif untuk orang-orang sekitar kita. Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir saya lempar ke teman-teman di sini. Last chance. Yang mau bertanya langsung ke Cimeta, silakan langsung angkat tangan. Halo, nama saya Rosdiana dari Pekanbaru. Jadi pertanyaan saya setelah mendengar semuanya, kayak intinya gimana biar kita meningkatkan kebijaksanaan kita, biar kita bisa membuat keputusan yang tepat gitu. Jadi kita nggak perlu ke medium, tanya-tanya orang pintar begitu. Ya, terima kasih. Caranya jalankan sila dan praktek meditasi. Karena dengan sila dan meditasi akan timbul kebijaksanaan. Oke, terima kasih. Ki, mungkin ada kata penutup? Buat teman-teman semua yang berada jauh dari keluarga, tetap semangat untuk terus menanam kebajikan. Karena yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia untuk diri kita saat ini, hari tua maupun selanjutnya. Kita bisa berkumpul saat ini, kita bisa sama-sama berbahagia saat ini, karena kekuatan kebajikan kita semua bersama. Jangan pernah merasa menyesal setelah berbuat baik, karena kebajikan itu tidak akan pernah bisa diambil orang, tidak akan pernah jadi milik orang, karena itu akan selalu jadi milik kita sendiri. Semangat berjuang,
Terima kasih Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya minta maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita juga minta maaf, Ci, kalau ada Sama-sama. kata-kata kurang berkenan. Pertanyaan-pertanyaan tidak berkenan. Oke, untuk sesi selanjutnya kita mau grup foto. Tapi sebelum itu nanti saya announce dulu ya. Jadi semuanya bakal berdiri di sini. Mungkin ada beberapa yang